dalam survei yang dirilis lembaga survei Political Statistics atau Polstat, PDI Perjuangan masih meraih elektabilitas tertinggi. Sementara posisi tiga besar masih diperebutkan ketat antara Partai Golkar dan Demokrat. Di sisi lain, elektabilitas Partai Perindo mampu masuk dalam 10 besar bersama dengan partai-partai parlemen. Bahkan elektabilitas Perindo melampaui partai yang sudah lama berdiri, yaitu PAN dan P3. Sementara itu, persentase elektabilitas parpol berdasarkan survei Polstat, PDI Perjuangan ada di posisi tertinggi dengan 22,6%. Dilanjutkan dengan Gerindra, Golkar, dan Demokrat, masing-masing 16,8%, 10,5%, dan 10,1%. Kemudian ada PKB dengan 7,6%, PKS 7,4%. Yang menarik, Partai Perindo dan Nasdem meraih angka yang sama persis, yaitu 3,7%. Sementara di posisi buncit ada PAN dengan 2,3% dan P3 dengan 1,7%. Selain itu partai lainnya di angka 3,8% dan ada 9,8 responden yang tidak menjawab. Dan untuk membahas terkait hasil survei Polstat tersebut, kami sudah terhubung dengan Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heri Budianto dan peneliti senior Polstat Zaki Darmawan. Selamat petang Bapak-Bapak. Bang, Mbak. Kita ke Mas Zaki terlebih dahulu. Mas Zaki, kalau kita lihat di Partai Perindo, kalau dilihat di survei Polstat itu sama posisinya dengan Nasdem, bahkan mengungguli P3 dan PAN. Apa yang menjadi faktornya sehingga Perindo ini bisa naik? Iya, mengapa Perindo elektabilitasnya bisa menyamai Nasdem? Sedikitnya dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah Perindo dalam 2 tahun terakhir ini sangat masih dalam melakukan sosialisasi dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, baik melalui jaringan media, MNC Group yang sangat luas hingga sosialisasi langsung ke lapangan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah program kerja Partai Perindo sendiri yang menyentuh langsung masyarakat bahwa rupanya sangat diapresiasi oleh publik. Yang ketiga, bergabungnya sejumlah nama tenar atau tokoh-tokoh nasional ke dalam struktur Partai Perindo cukup memiliki efek ekor jas atau efek terhadap elektabilitas Partai Perindo sendiri. Dan yang keempat sendiri adalah kepemimpinan Bapak Haritanu Sudibjo sendiri sebagai Ketua Umum Perindo yang begitu inklusif dan akomodatif membuat citra Partai Perindo semakin dipercaya dan dari masyarakat luas. Baik, kita ke Pak Heri. Pak Heri, kalau kita lihat Perindo mengalami kemajuan begitu ya, dengan beberapa survei, lembaga survei juga menampilkan bahwa Perindo ini termasuk salah satu partai yang mendapat sentimen positif dari warga. Bagaimana cara Perindo mendongkrak elektabilitas agar bisa melebihi survei yang sekarang ke depannya, Pak Heri? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Polstat dan tentu juga ya lembaga-lembaga survei yang lain yang terus memantau pergerakan elektabilitas dari Partai Perindo. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman Polstat ini menjadi satu kabar baik dan sekaligus saya menegaskan bahwa 4 indikator atau 4 variabel yang disampaikan tadi itu merupakan kerja-kerja dan fakta-fakta yang memang beberapa waktu belakangan itu dilakukan oleh Partai Perindo. Kita tahu bahwa Partai Perindo melalui program peduli terhadap UMKM dengan pembagian gerobak kepada usaha kecil menengah dan juga di setiap kegiatan yang ada bencana di situ Perindo hadir. Kemudian pembagian kegiatan yang terkait dengan bakti sosial, di situ Perindo memang hadir. Bergabungnya tokoh-tokoh juga mempengaruhi, dan ke depan Mbak Zila dan seluruh pendengar iNews dimanapun berada, Perindo akan terus gencar melakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai kemenangan di tahun 2024 yang akan datang. Kami cermati betul, ya setiap waktu selalu mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan dari Partai Perindo. Kami cermati, misal juga dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas, ya tidak jauh berbeda hasil
elektabilitas yang dilakukan oleh teman-teman Polstat 3,5 mencapai 3,7 ya. Baik Pak Heri, mohon maaf karena kita harus break sebentar karena kita akan mendengarkan azan maghrib. Jangan kemana-mana, pembahasan akan kami lanjutkan usai azan maghrib.